Shalom, perkenalkan, nama saya Wasti Aplunia Masus dengan NIM 101-2021-0136, kelas A semester 2, program studi pendidikan agama Kristen, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang teori-teori belajar dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu yaitu pengertian belajar. Pengertian belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Sebagian besar perkembangan individu berlangsung melalui kegiatan belajar. Nah, belajar merupakan suatu aktivitas yang dapat dilakukan secara psikologis maupun secara fisiologis. Sejalan dengan perumusan ini, ada pula tafsiran lain tentang belajar yang menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Berikut ini adalah pengertian teori belajar. Nah, teori belajar adalah suatu langkah-langkah yang dapat membantu guru atau pendidik untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid atau peserta didik. Nah, berikut ini adalah beberapa teori belajar. Yang pertama yaitu teori belajar Brunner. Teori belajar Brunner atau teori perkembangan belajar adalah sebuah proses belajar menggunakan mental, yaitu individu yang belajar mengalami sendiri apa yang dipelajari agar proses tersebut dapat direkam dalam pikiran dengan caranya sendiri. Teori belajar Brunner memusatkan perhatiannya pada masalah apa yang dilakukan manusia dengan informasi yang diterimanya dan apa yang dilakukannya sesudah memperoleh informasi yang untuk mencapai pemahaman yang memberikan kemampuan pada dirinya. Berikut adalah kelebihan teori Brunner. Yang pertama itu, belajar penemuan dapat digunakan untuk menguji apakah belajar sudah bermakna. Dan yang kedua, pengetahuan yang diperoleh si pelajar akan tertinggal lama dan mudah diingat. Yang ketiga, belajar penemuan sangat diperlukan dalam memecahkan masalah karena yang diinginkan dalam belajar agar si pelajar dapat mendemonstrasikan pengetahuan yang diterima. Yang keempat, transfer dapat ditingkatkan di mana generalisasi telah ditemukan sendiri oleh pelajar daripada disajikan dalam bentuk jadi. Yang kelima, penggunaan belajar mungkin memiliki pengaruh dalam menciptakan motivasi belajar. Dan yang keenam, peningkatan penalaran si pelajar dan kemampuan untuk berpikir secara bebas. Berikut adalah kekurangan teori Brunner. Yang pertama itu, teori belajar ini menuntut peserta didik untuk memiliki kesiapan dan kematangan mental. Nah, peserta didik harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan di sekitarnya. Jika tidak memiliki keberanian dan keinginan, tentu proses belajar akan gagal. Yang kedua, teori belajar seperti ini memakan waktu yang cukup lama dan jika kurang terarah dapat menyebabkan kemunculan dan kekaburan atas materi yang dipelajari. Yang kedua adalah teori belajar behavioristik. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Dalam perkembangannya, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Aliran ini lebih mengutamakan terbentuknya perilaku yang dihasilkan dari proses belajar. Belajar merupakan interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori ini, dalam proses belajar mengajar,
Seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan dalam dirinya. Dari teori ini juga, belajar dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Dengan kata lain, input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Bentuk dari stimulus berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat yang diberikan guru kepada muridnya. Sementara bentuk dari respon berupa reaksi atau tanggapan dari murid atau peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru atau pendidik. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak dapat diamati dan diukur. Hal yang terpenting dan perlu diperhatikan adalah perilaku dari stimulus dan respon. Maksud apa yang diberikan guru yaitu stimulus dan apa yang diterima oleh murid yaitu respon harus diperhatikan dan diukur. Hal itu dilakukan karena pengukuran stimulus dan respon merupakan hal yang dapat mengetahui apakah murid mengalami perubahan tingkah laku atau tidak. Nah, pada penerapannya atau proses belajar mengajar, teori ini sangat tergantung dari beberapa aspek seperti tujuan pembelajaran, karakteristik murid, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori ini dalam proses belajar mengajar ada 4, yaitu yang pertama, perhatian guru kepada peserta didik sangat penting untuk dilakukan. Yang kedua, lingkungan belajar harus diperhatikan. Yang ketiga, mengutamakan pembentukan tingkah laku. Dan yang keempat, proses belajar mengajar harus dengan stimulus dan respon. Kelebihan teori belajar behavioristik. Yang pertama, guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat proses belajar mengajar. Yang kedua, guru lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri. Ketika murid mengalami kesulitan, baru bertanya kepada guru. Dan yang ketiga, guru dapat mengganti cara mengajar itu stimulus dengan cara lain hingga mendapatkan apa yang diterima oleh murid yaitu respon. Yang keempat, teori belajar ini sangat cocok untuk mendapatkan kemampuan yang mengandung unsur-unsur kecepatan dan spontanitas. Dan yang kelima, teori ini bisa membentuk perilaku yang diinginkan. Nah, berikut adalah kekurangan teori belajar behavioristik. Yang pertama itu, tidak semua pelajaran dapat memakai teori belajar behavioristik. Yang kedua, guru diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Dan murid cenderung diarahkan untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan memposisikan murid sebagai murid yang pasif. Yang ketiga, dalam proses belajar mengajar, murid hanya bisa mendengar dan menghafal apa yang didengarkan. Dan yang keempat, murid membutuhkan motivasi dari luar dan sangat bergantung pada guru. Yang ketiga adalah teori belajar kognitif. Teori kognitif berbicara tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Inti dari konsep teori ini adalah bagaimana munculnya dan diperolehnya skema atau rencana manusia dalam mempersiapkan lingkungannya dalam tahapan-tahapan perkembangan manusia atau saat seseorang mendapatkan cara baru dalam memaknai informasi secara mental. Berdasarkan teori belajar kognitif, belajar itu merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Dengan kata lain, belajar itu tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku atau sikap yang diamati. Nah, teori ini dikatakan dapat berjalan dengan baik ketika materi pelajaran yang baru bisa beradaptasi dengan struktur kognitif atau kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Arti belajar dalam teori kognitif yaitu proses
perseptual atau bisa dikatakan seperti perilaku seseorang dapat ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya dalam melihat situasi yang berhubungan dengan tujuan proses belajar mengajar. Teori ini mempercayai bahwa belajar itu dihasilkan dari persepsi, kemudian membentuk hubungan antara pengalaman yang baru dan pengalaman yang sudah tersimpan dalam dirinya. Nah, proses belajar mengajar dengan teori kognitif tidak hanya beroperasi dengan berpatah-patah atau terpisah, tetapi melalui proses yang mengalir dan menyeluruh. Hal yang ditekankan pada teori belajar ini adalah proses dari belajar, bukan hasil belajar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori kognitif dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, pembuatan materi pembelajaran harus disusun dengan pola atau logika sederhana dan kompleks. Yang kedua, siswa bukanlah orang dewasa yang sudah mengerti dan mudah dalam berpikir. Oleh karena itu, guru harus memberikan pengarahan sesuai dengan usia murid atau peserta didik. Nah, yang ketiga, proses belajar mengajar harus memiliki makna. Dan yang keempat, keberhasilan murid tercapai, guru perlu mengamati perbedaan yang ada pada setiap murid. Yang berikut kelebihan teori belajar kognitif. Yang pertama, memudahkan siswa untuk memahami materi belajar. Yang kedua, siswa menjadi mandiri dan lebih kreatif. Nah, kekurangan dari teori belajar kognitif yaitu proses belajar yang belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan, dan pada pendidikan tingkat lanjut teori ini susah untuk diterapkan. Yang ketiga adalah teori belajar konstruktivisme. Berdasarkan asalnya, teori konstruktivisme bukan bagian dari teori pendidikan. Sebenarnya teori ini bersumber dari ilmu filsafat, terutama dalam filsafat ilmu. Hal yang dibahas atau dijelaskan dalam teori ini adalah bagaimana proses terbentuknya pengetahuan manusia. Menurut teori konstruktivisme, pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia berasal dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewatinya. Teori ini menekankan pada seseorang yang belajar memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, menambah pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya. Dalam konteks belajar mengajar, teori belajar konstruktivisme membebaskan pembelajar untuk membimbing sendiri pengetahuan yang dimiliki berdasarkan pengalaman. Menurut teori ini, belajar lebih mudah dipahami oleh manusia karena manusia membangun dan mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dilewati. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori konstruktivisme dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama, saat mengajar sebaiknya memberikan kesempatan kepada murid agar dapat mengeluarkan pendapatnya dengan bahasa sendiri. Yang kedua, murid diberikan waktu atau kesempatan untuk menceritakan pengalamannya agar menjadi murid yang lebih kreatif dan imajinatif. Yang ketiga, lingkungan belajar harus kondusif agar murid bisa belajar dengan maksimal. Yang keempat, murid diberi kesempatan untuk membuat gagasan atau ide yang baru. Berikut adalah kelebihan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, dalam proses belajar mengajar, guru dapat mengajarkan para murid untuk mengeluarkan ide-idenya atau gagasannya dan melatihnya agar bisa mengambil keputusan. Yang kedua, semua murid bisa mengingat pelajaran yang sudah diajarkan karena mengikuti proses belajar secara langsung dan aktif. Yang ketiga, pengulangan pelajaran yang dilakukan secara berulang akan membuat murid lebih mudah untuk berinteraksi dan
yakin, bisa memahami pelajarannya. Yang keempat, ketika proses belajar mengajar berlangsung, murid akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungannya dan mendapatkan pengetahuan baru, misalnya berinteraksi dengan teman-temannya atau gurunya sendiri. Yang kelima, pengetahuan yang diterima oleh murid akan mudah diterapkan dalam kehidupannya. Berikut ini adalah kekurangan dari teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, teori ini lebih susah untuk dimengerti karena ruang lingkupnya lebih luas. Dan yang kedua, tugas guru menjadi tidak maksimal karena murid diberi kebebasan lebih banyak. Yang berikut adalah teori belajar humanistik. Teori ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini dikarenakan humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Teori ini juga bertujuan untuk membangun kepribadian murid dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Hal ini bisa disebut dengan para pendidik atau guru yang mengajar dan mendidik menggunakan pendekatan humanistik. Guru atau pendidik dengan aliran humanistik akan mengutamakan hasil pengajaran berupa kemampuan positif yang dimiliki oleh murid. Nah, kemampuan positif akan membangun atau mengembangkan emosi positif pada murid. Teori belajar humanistik berbeda dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar humanistik lebih mengutamakan melihat tingkah laku manusia sebagai campuran antara motivasi yang lebih tinggi atau lebih rendah, sedangkan teori belajar behavioristik hanya melihat motivasi manusia sebagai sebuah usaha untuk memenuhi fisiologis manusia. Nah, teori ini lebih menekankan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis fenomena sosial, dan hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pelajaran. Dalam teori ini, guru atau pendidik sangat berperan sebagai fasilitator. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori humanistik dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama, guru berusaha untuk menyusun dan mempersiapkan materi-materi pembelajaran lebih banyak agar tujuan belajar mengajar tercapai. Yang kedua, guru harus tetap santai ketika mendengar ungkapan-ungkapan dari murid yang memberitahukan bahwa ada perasaan yang kuat dan dalam saat belajar mengajar. Yang ketiga, dalam teori ini, guru sangat berperan sebagai fasilitator. Maksudnya, guru harus memberikan perhatian kepada murid dan menciptakan suasana kelas yang kondusif. Yang keempat, ketika guru berperan sebagai fasilitator, guru harus bisa mengenali dan menerima kelemahan-kelemahan pada dirinya. Dengan mengenali dirinya dan mengetahui kelemahan-kelemahannya, maka saat mengajar akan lebih tenang. Yang kelima, guru ditugaskan untuk mengetahui keinginan dari setiap murid karena keinginan-keinginan yang ada pada setiap murid dapat menambah kekuatan dan mendorong semangat belajar. Berikut adalah kelebihan teori belajar humanistik. Yang pertama, tingkat keberhasilan atau indikator penilaian dari teori belajar ini adalah murid merasa senang dalam belajar dan terjadi perubahan terhadap tingkah laku dan pola pikir bukan karena paksaan atau keinginan sendiri. Yang kedua, jika proses belajar mengajar mengutamakan pembentukan kepribadian, perubahan tingkah laku, dan hati nurani, maka teori belajar humanistik sangat sesuai. Yang ketiga, dengan teori ini, murid diharapkan menjadi manusia yang bisa mengatur dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang tidak terikat oleh pendapat orang lain tanpa harus merugikan atau mengambil hak-hak orang lain.
Nah, berikut kekurangan dari teori belajar humanistik. Kekurangan yang ada pada teori belajar humanistik yaitu berada pada murid. Maksudnya murid yang tidak mau mengerti akan potensi dirinya, maka murid itu akan tertinggal dalam proses belajar mengajar. Yang berikut adalah jenis-jenis belajar, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu belajar abstrak. Belajar abstrak adalah belajar yang menggunakan cara-cara berpikir abstrak. Nah, yang kedua, belajar keterampilan. Belajar keterampilan adalah belajar dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik, yakni berhubungan dengan urat-urat syaraf dan otot-otot. Yang berikut adalah belajar sosial. Belajar sosial adalah untuk memahami pemahaman dan belajar dalam memecahkan masalah-masalah sosial seperti masalah keluarga, persahabatan, kelompok, dan masalah-masalah lain yang bersifat sosial. Yang berikut adalah belajar pemecahan masalah. Belajar memecahkan masalah pada dasarnya adalah belajar menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti. Tujuannya untuk memperoleh kemampuan dan belajar secara kognitif untuk memecahkan masalah rasional dan lugas. Yang berikut adalah belajar rasional. Belajar rasional adalah belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan rasional, yaitu sesuai dengan akal sehat. Tujuannya untuk memperoleh aneka ragam penggunaan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep. Yang berikut adalah belajar kebiasaan, adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan yang telah ada. Tujuannya agar siswa memperoleh sikap dan kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih tepat dan positif dalam arti selaras dengan kebutuhan ruang dan waktu, yaitu konseptual. Yang berikut apresiasi belajar. Apresiasi belajar adalah mempertimbangkan judgement, artinya penting atau nilai suatu objek. Tujuannya agar siswa memperoleh dan mengembangkan keterampilan afektif, yaitu kemampuan untuk menghargai secara tepat terhadap nilai objek tertentu. Yang berikut belajar pengetahuan. Pengetahuan yaitu belajar dengan cara melakukan penyelidikan mendalam terhadap objek pengetahuan tertentu. Nah, studi ini juga dapat diartikan sebagai sebuah program belajar terencana untuk menguasai materi pelajaran dan melibatkan kegiatan investigasi dan eksperimen. Yang berikut adalah tipe-tipe belajar. Tipe-tipe belajar ada 3, yaitu yang pertama tipe belajar visual, yaitu belajar yang lebih menekankan pada penglihatan. Dan yang kedua tipe belajar auditori, yaitu belajar yang lebih menekankan pada pendengaran. Dan yang ketiga tipe belajar kinestetik, yaitu tipe belajar yang lebih menekankan pada gerakan-gerakan tubuh. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Shalom.